Di antara segala hewan, aku adalah harimau. Di antara segala burung, aku adalah garuda. Di antara segala tentang, aku adalah rindu. Aku adalah ibu pertiwi yang senantiasa menantikan cintamu. Sebelum saya mulai workshop ini, saya mau membacakan sebuah cerita. Cerita yang saya tulis ketika anak-anak saya masih di bawah 5 tahun. Saya memiliki 4 orang anak. Nah, sekarang satu kuliah, dia juga menulis dan sedang mempersiapkan bukunya. Lalu 3 anak perempuan saya masih SMP kelas 3, kelas 2, dan masih ada yang kelas 6. Dan mereka semua setiap hari menulis dan menggambar. Waktu mereka kecil, saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda, yang betul-betul akan teringat oleh mereka sepanjang hidup mereka, bahwa apa yang saya berikan ini bukan dari orang lain, tetapi dari saya sendiri, karena cinta, sayang, dan rindunya saya untuk mereka. Jadi saya membuat kumpulan cerita sains, cerita ilmu pengetahuan sains, ilmu pengetahuan alam, lingkungan, dan lain sebagainya, tetapi dalam bentuk sebuah cerita. Saya saya ceritakan salah satu ceritanya. Saya bercerita tentang persahabatan antara gunung dan samudra. Semoga menjadi inspirasi bagi semua. Dulu, gunung dan samudra adalah sahabat. Mereka selalu bermain setiap hari, bahkan 24 jam. Mereka selalu bersama, tidak terpisahkan. Bahagia sekali. Hingga kemudian, waktu berjalan, gunung meninggi, samudra meluas. Gunung terus semakin tinggi, samudra semakin luas, menjauh, dan akhirnya tanpa disadari mereka sulit untuk bersama karena jarak. Gunung menangis. Dia merindukan sahabatnya samudra. Dia bahkan marah. Kenapa aku harus meninggi? Kenapa aku tidak bisa seperti samudra? Aku ingin bersama dia selalu, dia sahabat. Gunung pun menangis dan terus menangis. Hingga tangisannya terus menetes, turun membentuk sungai yang jatuh ke bawah, lalu masuk ke muara. Ketika kemudian tangisan gunung ini ada di muara, sampailah ke laut. Samudra merasakannya. Hei, ini tangisan gunung sahabat. Ternyata dia selama ini merindukan. Dia senang sekali karena dia jadi tahu bahwa sahabatnya merindukannya dan dia pun merindukan gunung. Tapi dia juga bingung bagaimana dia mau menyampaikan bahwa saya pun rindu loh gunung. Saya pun rindu. Kalau gunung bisa menangis karena dia tinggi, turun tangisannya ke bawah, saya bagaimana saya bisa menyampaikan kerinduan saya pada sahabat? Akhirnya dia berpikir meminta bantuan matahari.
matahari, duhai matahari, bawalah airku, berikan terikmu sinar, angkatlah airku, dan duhai angin, bantulah, tiupkan air-air yang diambil dari diriku sebagai ungkapan rinduku pada gunung ke atasku. Akhirnya matahari membantu. Air-air di laut ini naik ke atas, menguap. Lalu ditiup oleh angin, menjadi dingin, berbentuk awan, dan terus tertiup sampai ke atas ini. Dan turunlah hujan. Ketika hujan turun, gunung bergembira. Ternyata itu adalah air kerinduan dari sahabat samudera. Dan begitulah seterusnya. Gunung menangis, menceritakan semua rasanya lewat air yang menetes dari gunung, lalu larut sampai ke sungai, ke muara, hingga ke laut, dan dari dari samudera, kemudian air pun diberikan sinar matahari, ditiup oleh angin sampai ke gunung dan menetes menjadi hujan. Demikian ceritanya yang saya buat. Setiap kali saya membacakan cerita ini, karena saya keliling kemana-mana, saya pun pernah menjadi pemimpin redaksi untuk beberapa media yang khusus untuk anak-anak di pedalaman. Setiap kali di Papua, mau itu di Aceh, di Padang, di mana, setiap kali saya membacakan tulisan-tulisan ini yang saya buat, mereka menjadi diam. Saya bisa melihat wajah-wajah mereka yang bengong. Dan tanpa disadari, akhirnya mereka mengerti bahwa yang saya ceritakan adalah soal bagaimana turunnya hujan. Mereka jadi meresapi. Tidak perlu menghafal. Dengan cerita ini, tersentuh hatinya. Sehingga mereka lebih mengerti. Tanpa harus menghafal.